Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi berjudul Kemiskinan dalam Perspektif Islam. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Yang pertama yaitu ada bagaimana pandangan Islam terhadap kemiskinan. Yang kedua ada kemiskinan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Yang ketiga ada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang keempat ada ukuran kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu ada solusi mengatasi kemiskinan. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap kemiskinan. Kemiskinan dalam Al-Quran itu menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan makna kemiskinan, yaitu ada fakir, miskin, al-sa'il, dan al-mahrum. Tapi dua kata yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini memiliki perbedaan dan persamaan. Nah, persamaannya itu mereka berdua itu fakir dan miskin sebagai pihak yang memerlukan bantuan untuk memperbaiki diri dari ketidakberdayaan. Yang selanjutnya yaitu perbedaannya fakir itu masih memiliki potensi untuk mencukupi kehidupannya, tetapi sangat kecil untuk terjadi. Kalau miskin itu tidak memiliki potensi untuk mencukupi kehidupannya. Nah, bisa dilihat di sini gambar mengenai kemiskinan. Islam tuh kayak memandang kemiskinan itu sebagai sebuah bencana dan sebuah musibah, kayak sebuah bencana dan musibah. Nah, seharusnya ketika saat terjadi kemiskinan, kita tuh harus memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan tersembunyi di dalamnya. Nah, jika kemiskinan ini membuat kita lupa akan adanya Allah dan rasa sosialnya kepada sesama. Jadi, pas saat jadi kemiskinan itu, harusnya kita tuh meminta kepada Allah. Ya Allah, kayak misalnya apa sih salahnya kita dalam kemiskinan ini? Jadi itu di situ ada picuan semangat untuk memperbaiki diri lagi. Nah, seperti itu. Terus pembahasan yang kedua yaitu tentang kemiskinan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Yang pertama yaitu ada tentang pada zaman Rasulullah. Pada saat itu seorang Ansar itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada seorang Ansar tersebut, apa yang kamu miliki? Apa yang dia miliki? Kemudian seorang Ansar menjawab, hanya memiliki sepotong kain dan sebuah gelas untuk minum. Dan barang tersebut itu diberikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah itu melelang kedua barang tersebut. Nah, hasil lelangan tersebut mendapatkan 2 dirham, lalu 2 dirham tersebut diberikan kepada orang Ansar tersebut. Rasulullah memerintahkan 1 dirhamnya untuk memberikan makanan dan dibagikan kepada keluarganya, dan 1 dirhamnya lagi untuk memberikan sebuah kapak. Rasulullah memerintahkan kapak tersebut itu untuk mencari kayu bakar dan dijual. Hal tersebut tuh lebih baik daripada meminta-minta. Jadi Rasulullah tuh mengajarkan kita tuh bekerja, berusaha mencari pekerjaan. Nah, pada zaman sahabat itu terjadi kemiskinan, dan penyebabnya itu saat itu terjadi musim panas yang berkepanjangan mengakibatkan bencana kelaparan. Krisis tersebut terjadi pada 18 Hijriah. Nah, krisis tersebut itu dinamakan krisis tahun Ramadan. Banyak sekali daerah-daerah yang terkena dampaknya. Banyak orang yang meninggal, banyak binatang yang mati. Dan pada saat itu, orang-orang itu kebanyakan menggali lubang tikus, bahkan sampai menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang dalam lubang tersebut. Karena saking kelaparannya pada saat itu, angkanya makanan tidak ada sama sekali sumber makanannya. Yang selanjutnya yaitu ada tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yaitu ada 5 faktor yang penyebab kemiskinan. Yang pertama itu tidak ada kesempatan kerja.
Nah, di sini ketika kita tidak punya skill, tidak punya harapan untuk kerja, maka tidak ada kesempatan untuk kerja yang cocok untuk kita. Jika suatu keluarga atau orang tidak memiliki pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan apapun, nah di situ terjadilah sebuah kemiskinan dalam keluarga yang tersebut. Yang kedua yaitu hilangnya habitat dan kerusakan lingkungan. Nah, misalnya ya, pada saat itu tuh terjadi sebuah bencana alam. Dan di situ tuh makanya hilangnya habitat dan kerusakan lingkungan. Jadilah kemiskinan. Pada saat musim, misalnya saat panen, tapi malah terjadi pada saat petani panen malah terjadi musim hujan yang berkepanjangan banjir. Nah, di situ tuh jadi kerugian yang sangat besar kepada petani-petani. Yang ketiga yaitu praktik diskriminasi alokasi hasil sumber daya alam. Nah, di sini tuh ada beberapa manusia yang seolah-olah itu tidak amanah dalam memanage sumber daya alam tersebut. Nah, malah untuk menggunakan kepentingan pribadi. Hanya Allah itu melarang umatnya memakan harta orang lain dan bukan hak miliknya. Dan dalam sudah tercantum pada Quran Surah Al-Fajr 18-20. Karena praktek ini akan menghambat kemakmuran ekonomi. Harusnya kita yang kebetulan mendapatkan kepercayaan pada alokasi hasil sumber daya alam ini, janganlah sesekali bersikap bakhil dan congkak seolah harta itu milik pribadi. Padahal harta itu tuh milik Allah, dan kita tidak akan pernah berkurang dan habis. Yang keempat yaitu ada pengeksploitasian dan penindasan pada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Nah, ini dapat dilihat dari sistem perbudakan dan praktek riba dan sistem pinjam-meminjam yang berlaku pada zaman Rasulullah. Realitas ini mendorong Marx dapat komunis dunia. Dalam buku populernya Das Kapital menulis bahwa orang-orang yang senantiasa mengeksploitasi buruh dan modalnya untuk memperkaya diri sendiri tanpa pernah kepikiran untuk mengentaskan kemiskinan yang mendera kaum lemah. Yang terakhir yaitu ketidakpedulian dan bakhil orang kaya. Ada bakhil golongan kaya. Quran Surat Al-Imran ayat 180 menyatakan, dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dan dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu sangat buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan dirinya pada hari kiamat. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang ukuran kemiskinan. Ada dua ukuran kemiskinan. Yang pertama yaitu tentang kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini tuh menggunakan pikiran tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seorang untuk dapat hidup secara layak. Nah, bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Nah, yang kedua yaitu tentang kemiskinan relatif, yaitu konsep ini tuh menjelaskan bahwa orang yang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitar, maka orang tersebut masih masuk dalam golongan miskin. Yang kelima yaitu solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama yaitu ada mengembangkan SDM. Jadi perbaikan pada akses sumber daya manusia. Kita memperbaiki dalam segi pendidikannya, kesehatan, dan gizi. Jika orang miskin mendapatkan pendidikan yang layak, maka hal itu tuh akan sangat membantu untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang. Mendidik generasi untuk menjadi insan yang berilmu
dan mengerti untuk memperjuangkan hidup, mengerti akan pentingnya berusaha meningkatkan taraf hidup, hingga dalam jangka panjang investasi ini akan dapat mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua itu yaitu ada peran lembaga swadaya. Nah, lembaga-lembaga swadaya di masyarakat ini sangat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, karena bisa secara langsung menyentuh para masyarakat binaan, terutama masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu ada zakat, sedekah, infak. Islam itu mewajibkan zakat seseorang untuk berzakat. Nah, bagi yang memiliki pendapatan yang lebih, kekayaannya lebih, maka sedekah, infak itu sangat baik, dianjurkan sekali. Jadi kalau misalnya kita memiliki pendapatan berlebih, segerakanlah zakat, sedekah, karena itu sangat penting. Harta itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Yang keempat yaitu ada manfaatkan APBN. Nah, uang negara itu dihimpun dari pajak, bisa menjadi solusi untuk mengentaskan masyarakat dan umatnya untuk mengatasi kemiskinan. Orang-orang yang pada saat ini kita banyak mengeluarkan pajak itu tuh untuk kembali lagi ke orang yang membutuhkan. Jadi jangan pernah telat membayarkan pajak. Yang kelima yaitu mengelola keuangan dengan baik. Nah, di sini dianjurkan kita harus mengelola keuangan dari sekarang yang baik. Bagaimana kita harus mengerti memisahkan mana yang perlu untuk masa depan, menyisihkan untuk masa depan, dan membelikan hal-hal yang berguna untuk sekarang. Yang keenam yaitu mengharamkan riba. Rasulullah sangat tegas melarang umat Islam melakukan praktik riba, karena praktik riba tersebut tuh dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merugikan masyarakat kecil, membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin, dan membuat yang kaya semakin kaya. Sehingga jika praktik riba diterapkan, maka kesenjangan sosial akan semakin banyak. Yang terakhir yaitu menjaga sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kita jaga, karena sumber daya alam itu bukan hanya untuk kita seorang saja yang memilikinya, tapi untuk banyak orang juga. Kita tidak boleh mengeruk habis dan memakan sendiri. Nah, kemiskinan akan terus ada jika bukan dari diri sendiri untuk merubahnya, maka tidak akan berubah. Terus akan ada dari diri sendiri untuk merubah keadaan. Jadi dari diri kita sendiri itu perlahan merubahnya menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.